Jumpa lagi di Nonton Film bareng Brun. Apa kabar sahabat semua penonton setia channel ini dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan banyak rezekinya. Di episode kali ini sebuah film spesial untuk menemani aktivitas kalian yang berjudul Stand By Me. Film ini rilis tahun 1986, bercerita tentang seorang penulis yang menceritakan masa kecilnya saat dirinya dan teman-temannya bertekad mencari jasad seorang anak. Gimana keseruan ceritanya? Mari kita mulai. Di awal kisah, seorang pria berada di dalam sebuah mobil di jalanan desa bernama Gordy. Dia merupakan seorang penulis yang saat ini sedang kembali ke kampung halamannya, sob. Lalu dia melihat dua anak mengayuh sepeda dan mengingat kejadian di masa kecilnya. Kejadiannya di musim panas tahun 1959. Anak ini adalah Gordy, sob. Sedari kecil dia sudah suka membaca dan mengarang cerita. Dia tinggal di sebuah kota kecil di Oregon bernama Castle Rock. Saat itu penduduknya hanya sekitar 1.000 jiwa. Namun bagi Gordy sudah seperti seisi dunia. Dia datang ke rumah pohon di mana di tempat itu sudah ada dua sahabatnya yang bernama Chris dan Teddy. Mereka berdua sedang bermain poker sambil merokok, sob. Teddy adalah seorang anak yang menjadi korban kekerasan orang tuanya. Ayahnya pemabuk dan pernah menyiksa Teddy hingga satu bagian telinganya hampir putus karena ayahnya membakarnya. Chris adalah ketua geng dari perkumpulan kecil ini dan sahabat paling dekat dengan Gordy. Dia juga berasal dari keluarga yang sangat kacau dan semua orang tahu tentang hal itu. Lalu ada seorang anak lagi datang, sob. Anak ini adalah Verno, anggota terakhir geng kecil ini. Verno memberitahu bahwa dirinya memiliki sebuah informasi yang sangat penting. Verno bertanya, apakah kalian bisa berkemah nanti malam? Verno sudah bilang ke orang tuanya kita akan berkemah di belakang rumah. Chris mengatakan dirinya tidak tahu, karena belakangan ini ayahnya marah-marah dan sering mabuk. Gordy dan Teddy juga mengatakan tidak tahu apakah diperbolehkan atau tidak. Lalu Verno bertanya, apakah kalian mau melihat jasad? Beberapa waktu sebelumnya, Verno sedang menggali kaleng celengannya di bawah tanah rumahnya. Dia sering mengubur celengannya di bawah rumah dan menggambar peta agar bisa menemukan kaleng-kalengnya yang dia kubur. Namun pada suatu hari ibunya membersihkan rumah dan membuang peta milik Verno, sehingga Verno harus menggali semua tanah di bawah rumahnya untuk mencari kaleng celengannya. Pada hari itu Verno tidak sengaja mendengar obrolan kakaknya yaitu Billy dan teman kakaknya yaitu Charlie. Mereka membicarakan tentang kematian seorang anak yang bernama Ray. 3 hari sebelumnya Ray pergi memetik arbe dan menghilang. Billy dan Charlie tahu keberadaan jasad anak itu, di mana jasadnya ada sekitar jalan Back Harlow. Kemungkinan anak itu tertabrak kereta yang melintas dan terlempar ke tepi sungai. Charlie berniat melaporkan hal itu ke polisi, sob. Namun Billy melarangnya, karena kita baru saja mencuri sebuah mobil. Jika kita melaporkannya ke polisi, maka polisi malah justru akan menuduh kita yang melakukannya. Yang bisa kita lakukan saat ini hanyalah diam dan kita aman. Lalu Charlie mengajak Billy mengatakan hal ini kepada pemimpin geng mereka yang bernama S. Namun Billy juga tidak mau, sob. Dia menegaskan kita tidak akan bilang pada siapapun dan tetap merahasiakan semua ini. Teddy mengatakan dirinya tahu di mana jalan Back Harlow. Jalanan itu berada di dekat Sungai Royal dan dekat dengan rel kereta api. Dulu Teddy sering memancing bersama ayahnya ke tempat itu. Chris mengatakan jika sampai Billy dan Charlie tahu Verno menguping, maka mereka akan membunuhmu. Lalu tiba-tiba Chris memiliki sebuah ide. Jika kita berempat yang menemukan jasad Ray, maka kita akan masuk ke koran dan akan terkenal. Verno bertanya bagaimana kita pergi ke sana dan bagaimana memberitahu orang tua kita tentang hal ini. Gordy mengatakan bahwa Verno akan berkemah. Kita gunakan alasan itu untuk izin ke orang tua kita. Dan secara diam-diam kita pergi ke Sungai Royal. Resiko dari masing-masing anak ini jika sampai orang tua mereka tahu, maka mereka akan dikurung oleh orang tua mereka. Namun mereka tetap sepakat untuk melakukan pencarian ini, sob. Then we say we're going over to the drag race. We're rock solid till dinner tomorrow. Man, that's a plan and a half. But if we do find that kid's body, they'll know we didn't go to the drag race. Nobody will care. It's not gonna make a difference. But hell, it's worth the hiding. What do you say? All right.
Come on, Verno. Come on, Verno. Come on. Too cool. Too cool. I wanted to share my friends' enthusiasm. Saat di rumah, Gordy merasa dirinya tidak pernah dianggap oleh orang tuanya sendiri. 4 bulan yang lalu, kakaknya yang bernama Denny meninggal dunia karena kecelakaan. Denny adalah anak kesayangan orang tuanya. Dan sudah 4 bulan berlalu, ibunya masih tidak bisa melupakan hari itu. Selama itu juga, Gordy tidak pernah dianggap ada di rumah. Dulu Denny sangat menyayangi Gordy. Dia pernah memberikan topi baseball miliknya ke Gordy. Saat masih hidup, Denny adalah seorang pemain baseball berbakat dan banyak dikagumi oleh orang. Namun naas umurnya tidak panjang karena kecelakaan yang terjadi padanya. Si ayah bertanya ke Gordy, "Kenapa kamu memiliki teman tidak sebaik teman-teman Denny?" Denny berteman dengan orang-orang yang baik dan berprestasi. Namun teman-teman Gordy semuanya berasal dari keluarga berandalan. Gordy menegaskan bahwa mereka semua adalah teman-teman yang baik, dan Gordy tidak peduli dengan latar belakang keluarga mereka. Beberapa waktu kemudian Gordy mulai bersiap untuk bertemu teman-temannya sob. Chris bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja?" Karena terlihat Gordy murung. Gordy mengatakan tidak masalah. Lalu Chris ingin menunjukkan sesuatu yang akan membuat Gordy terkejut. Chris membawa sebuah pistol kaliber 45 dan hal ini mengejutkan Gordy sob. Dia bertanya, "Dari mana kamu mendapatkannya?" Chris mengatakan dirinya mencuri dari laci ayahnya. Ayahnya tidak akan tahu karena dia sering mabuk. Gordy bertanya apakah ada peluru di dalamnya. Chris mengatakan tidak tahu. Coba saja kalau penasaran. Hell no. What do you think? Jesus! Come on! Gordy, legit! Hey, who did that? Who's off out here? Oh, man, damn, that was cool. Fine. You knew it was wet end. Trouble now. That tough. She thought it was firecracker. Care. That was a mean trick. I didn't know it was... Chris meminta maaf, dirinya benar-benar tidak tahu ada peluru yang terpasang di pistol itu. Chris menjelaskan dirinya membawa peluru namun dia tidak memasangnya di pistol tersebut. Gordy bertanya, "Apakah kamu berani bersumpah untuk hal ini?" Chris mengatakan dirinya bersumpah. Di sini terlihat bahwa pertemanan mereka melebihi hubungan saudara sob. Lalu tiba-tiba seorang pria bernama S mengambil topi yang dibawa Gordy. S adalah pemimpin geng Billy, mereka anak-anak muda Castle Rock yang sering berbuat ulah dan sering melakukan pencurian di wilayah lain. Mendapati Gordy diganggu, Chris tidak terima dan menantang S. Siapa yang tidak marah jika seorang pria yang umurnya jauh lebih tua ditantang anak kecil sob? I know I didn't mean to insult. That's why I'm gonna give him the opportunity. Come on, man, stop it, you're... Let's go, man. Stop it. Cut it out. Okay, I take it back. I take it back. Akhirnya Chris meminta maaf karena dirinya memang tidak bisa melawan S. 4 sahabat memulai perjalanan mereka mencari jasad Ray ke Sungai Royal. Mereka mengikuti rel kereta untuk mencapai Sungai Royal. Teddy bertanya kira-kira berapa jarak yang harus kita tempuh. Chris menjelaskan jika kita terus mengikuti rel ini maka sekitar 32 km bahkan lebih. Tidak ada keraguan pada diri mereka sob. Bahkan mereka tidak memikirkan risiko apa yang ada di depannya. Mereka tetap maju dengan tekad yang kuat. There's no way that sucks. We could go out to Route 7 to the shop and down the back Carlo Road. Hey, it's a long ways. What do you mean? We'll travel, reach the car at night without armor. Gun for hire, he's the calling. A soldier of fortune, paladin. We'll get the fill up at the junkyard. Not if Chopper's there. Chopper's there. Haha, very funny. Hey, I'm kind of hungry. Who's got... Setelah beberapa saat berjalan, mereka mulai lapar sob. Lalu Teddy bertanya, apakah ada dari kita yang membawa bekal makanan? Ternyata tidak ada satupun dari mereka membawa makanan. Mereka saling menyalahkan satu sama lain. Dan yang paling disalahkan adalah Verno. Dia memiliki ide ini namun tidak membawa makanan sama sekali. Verno malah hanya membawa sisir untuk menata rambutnya jika nanti diliput berita. Lalu Gordy memisah mereka dan mengumpulkan berapa banyak uang yang mereka bawa. Gordy punya $1.02. Chris membawa 68 sen. Teddy 60 sen dan Verno hanya memiliki 7 sen. Gordy bertanya apakah kamu bercanda dengan hal ini. Verno mengatakan uang celengannya belum ketemu dan hanya ini yang dia miliki. Semua terkumpul $2.37. Gordo mengatakan sepertinya ini cukup untuk membeli makanan, lalu mereka mendengar suara kereta datang.
Mereka segera menjauh dari rel kereta, namun tidak dengan Teddy sob. Chris bertanya apa yang kamu lakukan. Teddy mengatakan aku akan menghindarinya. Come on, Teddy, man. Get up. Dig it. You want to get yourself killed? Come on, no, come on. I'm just trying to kill yourself. Is that what you're trying to kill yourself? Do too. Mereka berdua bertengkar hebat sob. Teddy mengatakan dirinya bisa menghindarinya, namun Chris menganggap Teddy ingin bunuh diri. Dan Chris tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Dua karakter sama-sama keras kepala dengan pendirian yang sama-sama kuat. Akhirnya Chris mengalah dan meminta maaf ke Teddy. Chris mengatakan Teddy bisa mengulanginya saat kita kembali dan Chris tidak akan menghalanginya lagi. Beruntungnya Teddy juga seorang anak yang setia kawan sob. Walaupun dia marah, dia tetap memaafkan Chris dan memutuskan melanjutkan perjalanan bersama. Di sisi lain, gerombolan S ugal-ugalan di jalanan dan memukul semua kotak pos di sepanjang jalan menggunakan tongkat baseball. An eyeball. Shit, I'm out. God, couldn't have gone for a wooden one. Why don't you tell me something I don't? Billy, you're up. We only played 3 innings. Hey, Ace, What's with you, homo? Di momen ini, S tahu bahwa Billy dan Charlie bertingkah aneh sedari pagi. Dia tahu mereka menyembunyikan sesuatu darinya. S bertanya apa yang kalian sembunyikan. Namun Billy mengatakan dirinya tidak menyembunyikan apapun. Mereka berempat sampai di sebuah tempat penampungan mobil rusak. Tempat ini tidak boleh dimasuki oleh orang lain karena pemiliknya memiliki anjing yang siap menyerang siapapun yang masuk tanpa izin. Karena tempat ini belum buka, mereka menerobos masuk untuk mengambil air dari pompa. Esmond the Junkman and his feared and least seen upper not just to sick sight. Teddy's crazy. Yeah, he won't live to be. I dream about that, except in the dream I always. But you didn't miss him. I'm kind of tired. Go! Oh! It looks like the chance has got it. But what's this? Chance is fading on its chambers that wild! Hey, you guys been watching the Mickey Mouse? I think Annette's tits are getting big. I've been noticing lately that the aim. Annette's tits are great. Saat itu masih pukul 1 siang. Verno menyarankan untuk segera pergi mencari makanan karena tempat ini akan buka jam 3 sore. Namun tidak ada dari mereka yang mau membeli makanan dan saling menunjuk satu sama lain sob. Ya akhirnya mereka menggunakan koin untuk menentukan siapa yang pergi membeli makanan. Odd man goes. God. 4 tail. Jesus, man, that's a good Burn, this doesn't mean anything. And bang. Verno! Get a flipper now? Burn, we don't have all day. You lose, Oh, Gordy just Retarded mean any Morphodite. mother's pet name. What end you are, legend? Gordy terpilih dan pergi ke sebuah toko di tempat itu. Pemilik toko tahu Gordy adalah adik dari Danny. Dia bertanya apakah Gordy juga bermain baseball. Gordy mengatakan tidak. Pemilik toko mengatakan sayang sekali. Danny adalah pemain baseball berbakat namun umurnya tidak panjang. Gordy mengingat masa lalu di mana ayah dan ibunya sangat membanggakan Danny, namun tidak pernah memandang Gordy. Bahkan waktu itu Danny menceritakan ke orang tuanya Gordy menulis cerita yang hebat, namun orang tuanya tidak peduli. Dia berkata menulis tidak akan membuatmu menjadi apa-apa di masa depan nanti. Saat Gordy kembali ke tempat penampungan, teman-temannya sudah tidak ada sob. Dan inilah yang terjadi. Hey, you kid, what are you doing? You, come back here! Take my dog on you! Come on, Gordy! Now he said, sick 'em, boy. Chopper was my first lesson. Mereka berhasil lolos dari kejaran anjing. Pemilik tempat ini tahu siapa anak-anak ini. Dia mengatakan ayah Teddy adalah seorang bajingan gila. Ceritanya sudah beredar dan semua orang tahu bahwa ayah Teddy adalah seorang bajingan gila yang hampir membunuh Teddy dan membakar satu telinga Teddy karena mabuk. Dia mengatakan pantas saja tingkah Teddy seperti ini karena ayahnya juga seorang bajingan gila. Mendengar ayahnya dijelek-jelekan oleh pria ini, Teddy marah sob. Mereka berdua saling adu mulut dari balik gerbang. With a loony for a father. I'm in
shit down your comedy! You little slimy bastard! Piss out of you and then take you to the cop! Let him do his own fighting. 100 pounds, fat ass! You'll have a chance. Sedangkan teman-temannya merayu Teddy untuk tidak mendengarkan ucapan pria itu dan segera pergi. Teddy menangis dan mengatakan ke teman-temannya pria itu telah menghina ayahnya. Dan hal itu entah kenapa terasa sangat menyakitkan. Chris mengatakan bahwa pria itu tidak kenal siapa Teddy dan jangan dipikirkan. Di dalam hati Gordy bertanya, kenapa Teddy memperdulikan ayahnya padahal ayahnya suka menyiksanya. Sedangkan Gordy sendiri tidak pernah memperdulikan ayahnya karena ayahnya juga tidak pernah peduli pada Gordy. Teddy meminta maaf ke teman-temannya karena telah merusak suasana hari ini. Gordy mengatakan bahwa mencari jasad seorang anak bukanlah sebuah kesenangan. Hari itu baru pukul 2 siang, namun yang mereka rasakan sudah seperti seharian karena banyak hal yang sudah terjadi hari ini. Di sebuah tempat, Ash dan anak buahnya berkumpul. Di radio diberitakan hilangnya seorang anak bernama Ray. Hey, I got some Winstons. One piece for after supper. Chris memberitahu Gordy dirinya membawa rokok. Dia mencuri dari ayahnya dan kita akan bakar setelah makan malam. Gordy mengatakan bulan Juni depan kita akan berpisah dan kita akan masuk SMP untuk melanjutkan sekolah. Chris memberitahu bahwa dirinya kemungkinan tidak akan melanjutkan sekolah karena orang tuanya tidak mau menyekolahkannya lagi. Teddy dan Verno juga sepertinya sama. Mereka tidak akan melanjutkan sekolah karena orang tuanya sama brengseknya dengan orang tua Chris. Chris juga yakin suatu saat nanti Gordy akan menjadi penulis yang hebat. Karena semua cerita yang Gordy tulis sangat menakjubkan. Namun Gordy mengatakan dirinya tidak akan menjadi penulis. Ayahnya bilang menulis adalah cara terbodoh menghabiskan waktu. Chris menegaskan agar Gordy tidak mendengarkan apa kata ayahnya. Percayalah dengan diri sendiri, ayahmu tidak kenal siapa kamu. Andai Chris menjadi ayah Gordy, dirinya tidak akan membiarkan Gordy mengikuti kelas yang sebenarnya itu bukan dunianya. Semua anak seperti kita kehilangan masa depan karena tidak ada yang mengawasinya. Jika orang tua lebih peka terhadap potensi anak, Chris yakin dunia ini dipenuhi oleh orang-orang jenius dan tidak akan ada bajingan berkeliaran seperti orang tua mereka. How your dad feels about you, he doesn't give a shit about. And don't try to tell me different. Oh, gee, thanks, Dad. Wish the hell I was your dad. You wouldn't be going around. The kids lose everything. Yeah, by the time we get there, the kid won't. Getting closer, roller coaster, love, hey, hey, everyone said, should he come by? Beberapa waktu kemudian mereka sampai di jembatan gantung. Verno bertanya apakah ada yang tahu kapan kereta lewat. Chris mengatakan kita bisa memutar melewati jalan lain karena trek ini terlalu berbahaya. Namun Teddy tidak mau sob. Memutar memakan banyak waktu. Teddy akan tetap melewati jalan ini dan menyeberang. Di sini mereka berdebat sob. Yang mereka takutkan adalah saat mereka menyeberang ada kereta melintas, mereka tidak bisa menghindar karena jembatan ini hanya cukup untuk satu kereta. Akhirnya mereka memutuskan untuk tetap melewati jalan ini. Gordy berjalan paling terakhir. Dia menyentuh rel kereta, merasakan getaran, memastikan tidak ada kereta yang akan melintas. Teddy mengatakan jika ada kereta melintas, kita akan melompat ke sungai, itulah satu-satunya jalan selamat. Sampai di tengah jembatan, Gordy memiliki firasat yang tidak enak sob. Dia menyentuh rel kereta lagi dan benar saja. Getaran terasa yang artinya ada kereta yang akan melintas. Oh shit! Get up! Get up! Shit! Come on in with their... At least now we know when the next train. Man, that was the old too cool. You were so scared you looked like Abbott Costello when you saw the mummy. Setelah beberapa waktu, Teddy mengatakan apa yang dilakukan Gordy dan Verno adalah penghindaran kereta terhebat sepanjang masa. Dia mengatakan hal itu sangat keren. Setelah makan malam, mereka berempat membakar rokok dan saling bercerita satu sama lain.
Lalu Chris meminta Gordy menceritakan sebuah cerita yang pernah Gordy tulis. Verno dan Teddy juga penasaran dengan cerita Gordy. Namun Verno meminta agar Gordy tidak menceritakan kisah yang seram karena kita sedang berada di luar rumah. Lalu Gordy mulai menceritakan kisah seorang anak yang usianya sama seperti mereka. Tapi dia sangat gemuk dan beratnya mencapai 80 kilo. Semua orang memanggilnya si gendut Hogan. Bukan hanya teman-temannya yang meledeknya, namun kakak dan adiknya juga sangat membenci Hogan. Dia dibully setiap waktu hingga Hogan merencanakan sebuah balas dendam yang tidak pernah terpikirkan oleh orang lain. Di sekolah diadakan lomba makan pie. Semua murid dan orang tua ikut hadir dalam memeriahkan acara itu. Dan Hogan menjadi salah satu kandidat lomba. Sebelum Hogan naik panggung, salah satu kontestan meledek Hogan. Dia memaki Hogan bahwa anak seperti Hogan tidak pantas berada di sini. Hal ini membuatnya sakit hati sob. Dia merasa tidak ada sama sekali orang di dunia ini yang menghargainya. Semua orang berharap Hogan tidak pernah lahir di dunia ini. Di perlombaan ini Hogan tidak mengincar kemenangan, namun sebuah balas dendam ke semua orang. Dia sudah merencanakan sebelum lomba dimulai. Hogan membawa sebotol minyak jarak dan menghabiskannya, lalu dia memakan 2 telur mentah agar perutnya mual saat perlombaan. Setelah beberapa mangkok dihabiskan oleh Hogan, suara perut mulai terdengar, suaranya aneh dan menakutkan sob. Hingga peserta di samping kiri kanan mendengarnya dengan sangat jelas. Dan inilah yang terjadi sob. Before Bill Travis knew it, he was the women in the audience screaming. One look at Bill and barfed on Principal Wiggins barfed that was sitting next to him. He barfed on his wife's tit. But when the smell hit, that's when Lard asked. Saat baunya tercium oleh penonton, semua ikut muntah dan saling memuntahi satu sama lain. Acara lomba makan menjadi kacau dan dipenuhi oleh muntahan. Dan si gendut hanya duduk diam melihat pertunjukan balas dendamnya ke semua orang. Mendengar hal ini, Chris dan teman-temannya sangat suka sob. Dia mengatakan Gordy benar-benar bagus dalam membuat cerita. Teddy bertanya apa yang terjadi berikutnya. Gordy mengatakan tidak ada. Ceritanya hanya sampai di situ. Teddy mengatakan itu tidak asik. Harusnya si gendut pulang ke rumah dan menembak orang tuanya sendiri. Gordy tertawa dan mengatakan kamu gila. Malam itu menjadi malam paling indah untuk mereka berempat sob. Hingga mereka akan tidur, tiba-tiba mereka mendengar suara raungan mirip serigala. Alright, Mickey's a mouse, Donald's a duck. Oh my god. His ghost out walking in. I promise I won't walk no more. I promise I'll eat all my line of. What is it, Chris? Maybe it's coyotes. Hey, Teddy, sit down. I want to see the ghost. See what it will be. Chris mengeluarkan pistol dan mengatakan sepertinya itu suara anjing hutan. Tidak mungkin ada serigala di tempat ini. Lalu Teddy mengusulkan untuk berjaga bergantian. Teddy lah yang pertama akan berjaga. No sign of the enemy. Shut up, Teddy, and keep your. Teddy, cut it out. The dog faces rested easy. Saat giliran Chris berjaga, dia mendapati Gordy bermimpi buruk tentang kematian kakaknya. Dia bangun, Chris bertanya apa yang terjadi. Gordy mengatakan dirinya bermimpi tentang Denny. Gordy tidak bisa tidur dan menemani Chris berjaga. Chris menceritakan bahwa di luar sana tidak ada yang memandang Chris layaknya anak pada umumnya. Itu karena Chris berasal dari keluarga berandalan. Chris pernah mencuri uang susu di sekolah. Dan tak lama setelah itu Chris berniat mengembalikannya. Namun apa yang Chris dapatkan justru di luar dari apa yang dia pikirkan. Chris tetap mendapat skors dari sekolahan. Sedangkan uang yang dia kembalikan malah dipakai oleh gurunya sendiri membeli sebuah rok mini baru. Hal ini membuatnya menyesal mengembalikan uang tersebut. Sambil menangis, Chris mengatakan dirinya tidak pernah menyangka seorang guru melakukan hal itu hanya karena melihat Chris adalah anak dari seorang berandalan. Chris hanya berharap dirinya bisa pergi dari tempat ini di mana tidak ada seorang pun yang mengenalnya. Mungkin kehidupan itu akan jauh lebih baik daripada di sini. Keesokan harinya, Gordy bangun paling pagi sob. Dia duduk di rel kereta dan membaca sebuah majalah. Dia melihat seekor rusa mendekatinya. Dan hanya itu yang Gordy rahasiakan dari teman-temannya. Dia tidak pernah menceritakan bahwa dirinya melihat rusa.
Lalu mereka berempat melanjutkan perjalanannya sob. Mereka sampai di Sungai Royal, rel kereta terlihat menjauh dari Sungai Royal. Dan satu-satunya jalan yang harus mereka lewati adalah menerobos hutan sampai ke Sungai Royal. Jika mereka mengikuti rel kereta, maka akan menempuh jarak yang makin jauh. Di bar, Charlie mengatakan sesuatu ke S. Namun S harus berjanji untuk tidak marah. Dan siang itu mereka menceritakan apa yang mereka tahu kepada semua anggota geng. Mendengar hal ini bukannya marah, namun S malah mengajak semua anak buahnya untuk mencari jasad Ray. Kita bisa mendapatkan banyak uang dari media jika kita menemukannya. Awalnya Billy dan Charlie tidak mau ikut, namun S tidak peduli. Jika ada polisi, kita hanya tinggal bilang kalau kita sedang memancing. Mereka berempat mulai masuk hutan dan mendapati ada genangan air di depannya. Gordy bertanya bagaimana kita bisa melewatinya. Chris memotong akar pohon dan mengecek kedalaman air tersebut. Karena tidak terlalu dalam, mereka menerobos genangan tersebut. Told you I should have stuck to the truck. Or are you the world's biggest? I suppose this is fun. And I'll only be young one. You're on that one. I'm serious. Yeah, right. I'm not falling for that. No, Vern. There is something. Sweet. Setelah keluar dari air, terlihat lintah menempel di sekujur tubuh mereka sob. Setelah semuanya bersih, Gordy mengatakan ke temannya ada satu lintah yang menempel di Johnny-nya. Oh shit, Chris. Oh shit, man. Gordy? Idiot. Well, I don't know. Hey, Gordy? Never met anybody who fainted. You okay, Gordy? Yeah, let's go. Maybe we should take Gordy back. Beberapa waktu kemudian, Verno dan Teddy berdebat sob. Mereka membahas untuk kembali ke rumah karena Gordy sempat pingsan. Namun tiba-tiba Gordy berteriak yang membuat teman-temannya takut. Gordy mengatakan dirinya tidak akan kembali. Di sisi lain, S dan anak buahnya pergi menggunakan mobil ke Sungai Royal untuk mencari jasad Ray. Come on, I'm fucking back, man. Fuck around, man. Let him beat you. It's over an hour. Teddy? Setelah beberapa waktu, akhirnya mereka berempat sampai di jalan Backherlo. Chris yakin jasad Ray tidak jauh dari tempat ini. Tak lama mereka mencari, Verno menemukan jasad tersebut sob. Dan benar saja, Ray tertabrak kereta saat berjalan melewati rel hingga terpental sampai ke sini. Ini kali pertamanya mereka berempat melihat jasad. Lalu Chris mengajak teman-temannya mencari dahan untuk membuat tandu. Terlihat Gordy duduk diam, termenung. Chris menyuruh Teddy melanjutkan mencari dahan. Chris akan menemui Gordy. Chris bertanya, ada apa denganmu? Gordy menangis dan mengatakan kenapa Danny yang harus meninggal. Kenapa bukan aku? Setelah kepergian Danny, Gordy merasa hidup di neraka. Tidak ada orang yang menganggapnya, bahkan orang tuanya sendiri. Ayahnya selalu bilang bahwa Gordy adalah anak yang tidak berguna. Berbeda dengan kakaknya, yaitu Danny. Chris mengatakan semua itu tidak benar. Ayahmu hanya tidak kenal siapa kamu. Chris juga menegaskan suatu saat nanti Gordy akan menjadi penulis yang hebat. Dan jika Gordy kekurangan bahan, Gordy bisa menulis perjalanan kita berempat menemukan jasad Ray. Tiba-tiba S datang ke tempat ini sob. S meminta anak-anak ini untuk pergi dari sini. Namun Chris tidak mau karena merekalah yang menemukan jasad ini. Di momen ini mereka berebut jasad Ray sob. Dan sama-sama memiliki tujuan untuk menjadi terkenal dan masuk koran. Charlie dan Billy tahu bahwa Verno menguping pembicaraan mereka. Itulah sebabnya anak ini tahu keberadaan jasad Ray. Karena Chris tidak mau pergi, S mengancam akan melukai Chris. Namun Chris tidak takut sob. Dia berkata jika S ingin jasad ini, maka S harus membunuhnya. S mengatakan tidak masalah. Dead. You're not taking him, man. This is taking him. He's got a knife, man. Ace, come on, man. Kill me, Ace. You're not taking him. Come on, kid, just give me the gun. Gordy menembakkan pistolnya dan hal ini membuat S dan kawan-kawan takut. Gordy menegaskan tidak ada seorang pun yang akan membawa jasad ini.
Ash menyuruh Gordy untuk menyerahkan senjata itu karena Gordy tidak akan berani menembak. Di momen ini yang Gordy lakukan epic banget sob. Dia mengatakan, sumpah demi Tuhan tidak akan rugi menembakmu, dan hanya kamu seorang yang akan kutembak. Akhirnya Ash menyerah dan pergi meninggalkan tempat itu sob. Namun dia mengatakan bahwa urusan ini belum selesai dan Ash tidak akan melepaskan Chris dan kawan-kawan. Chris berkata apa yang Gordy lakukan barusan keren sekali. Verno bertanya apakah kita akan membawa jasad ini. Gordy mengatakan tidak. Mereka berempat menutup jasad Ray dengan kain dan sepakat menelpon polisi tanpa nama agar jasad Ray dimakamkan sebagaimana mestinya. Dan mereka berempat tidak mengharapkan imbalan sama sekali untuk hal tersebut. Dalam perjalanan pulang mereka berempat tidak berbicara sama sekali sob. Hingga mereka sampai di jembatan Castle Rock di hari Minggu. See you in school. See you in junior high. Oh, guys, I better get home warning list. Hey, Chris? No way, man. Seiring waktu, Gordy dan Chris jarang melihat Teddy dan Verno. Mereka hanya menjadi seorang kenalan. Di akhir film diceritakan bahwa Verno menikah setelah lulus SMA dan memiliki 4 orang anak. Dan saat ini Verno menjadi operator mesin angkat kayu. Teddy berulang kali mencoba masuk angkatan darat. Namun karena telinganya ada bekas luka bakar, dia tidak diterima. Dan kabarnya terakhir kali Teddy dipenjara. Setelah dipenjara, Teddy kembali ke Castle Rock dan bekerja serabutan. Chris ikut masuk kuliah bersama Gordy. Walaupun susah, namun dia berhasil dan dia menjadi seorang pengacara sukses. Hingga pada suatu malam, Chris di bar dia melihat 2 orang yang saling bertengkar. Seperti biasa, Chris memiliki jiwa solidaritas dan pandai melerai. Namun malam itu Chris malah mendapat sabetan pisau tepat di lehernya dan meninggal dunia. Dan Gordy menjadi seorang penulis sukses yang memiliki 2 anak dan hidup bahagia di sebuah tempat. Gordy berpesan bahwa seorang teman datang dan pergi dalam hidup, yang akhirnya seorang pria hanya akan hidup sendiri tanpa teman. Teman sejatinya adalah pasangan dan keluarganya. Gordy merasa tidak akan pernah memiliki teman yang sama lagi seperti saat dirinya berusia 12 tahun. Dan cerita ini dia tulis dan dia persembahkan untuk ketiga sahabat kecilnya. Film ini mendapat rating 8,1 di IMDb. Jika sahabat semua menonton versi aslinya, sahabat akan ikut merasakan beragam emosi bercampur dalam kehidupan anak. Ditambah lagi, akting dari keempat anak ini benar-benar luar biasa. Gimana menurut pendapat kalian tentang film ini sob? Semoga terhibur dan sampai jumpa.